Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kurang kompak ya. Kita kompakin dulu. Jadi jawabnya kayak gini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang semangat ya. Yuk ulangi lagi yuk. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita semangat ya. Oke, sebelum pembelajaran pada hari ini, aku mau absen kalian dulu ya. Ada yang nggak berangkat? Berangkat semua. Oke, berangkat semua ya. Oke, berangkat semua. Sebelum pembelajaran hari ini, coba kalian lihat kanan kiri kalian masih ada sampah apa enggak? Coba kalau ada, sampahnya dibuangin ya. Ya, itu pasti ya. Terus bangkunya juga dilurusin. Mbak Tias coba dilurusin. Nah, Umu juga. Ya, udah lurus semua ya. Sekarang coba ketua kelas menyiapkan doa untuk hari ini. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, kemarin kita udah belajar mengenai iman kepada Allah. Sekarang ya, hari ini kita akan membahas mengenai thaharah. Bukunya silakan disiapin ya. Nanti kalau misalnya ada materi-materi yang perlu dicatat, silakan dicatat. Oke, balik lagi ke thaharah. Jadi thaharah itu artinya bersih atau suci, baik dari kotoran yang berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan thaharah menurut istilah adalah menghilangkan najis ataupun hadas yang mencegah terjadinya sahnya melaksanakan sholat. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai hadas sama najis, ada yang tahu nggak pengertian dari najis? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Bu. Ya, silakan. Pengertian dari najis. Ya, najis adalah sesuatu keadaan yang menyebabkan terhalangnya melakukan ibadah. Betul. Melaksanakan ibadah. Sedangkan hadas, ada yang tahu pengertian dari hadas? Saya dulu. Ya, Umu silakan. Hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah. Betul sekali. Tidak boleh ibadah. Kemudian najis dan hadas itu ada banyak macamnya. Kalau yang najis sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, itu jelasin ya. Jadi najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu termasuk ke dalam najis yang ringan. Karena apa? Karena najis mukhafafah tersendiri itu contohnya air kencing bagi laki-laki yang belum berusia 2 tahun yang belum memakan apapun kecuali air susu itu. Terus cara mensucikan najis mukhafafah itu juga sangat ringan daripada najis-najis yang lain. Caranya itu cuma dicepret-cepretkan saja ke tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian najis yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini adalah najis yang sedang. Karena najis yang sedang ini cara menghilangkannya itu yang penting najisnya itu tidak ada rasa, bau, serta warnanya itu sudah termasuk membersihkan najis mutawasitoh. Contoh dari najis mutawasitoh sendiri itu adalah kotoran manusia, kotoran hewan,
dan lain sebagainya. Kemudian najis yang terakhir adalah mughalladho. Najis mughalladho ini sendiri adalah najis yang berat. Contohnya adalah anjing, terus kemudian daging babi, dan lain sebagainya. Cara membersihkannya itu juga sangat rumit daripada kedua najis yang sudah disebutkan di atas. Ada yang tahu nggak cara membersihkan najis mughalladho? Enggak, Bu. Oke, dijelasin ya. Cara membersihkan najis mughalladho adalah dengan membersihkan sebanyak 7 kali bilasan. Salah satunya adalah menggunakan debu. Sudah jelas sampai di sini masalah najis? Oke, sekarang kita lanjut ke hadas. Tadi kan Umu sudah menjelaskan bahwa hadas itu merupakan suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan suatu ibadah. Hadas juga ini terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini termasuk air kencing, termasuk kita tuh kencing, kentut, itu hadas kecil. Terus kemudian hadas besar itu kita melahirkan, salah. Kalau hadas besar itu mau air besar. Oke, betul. Sudah ya, sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, setelah kita membahas mengenai hadas dan najis, kemudian cara membersihkan hadas dan najis ini itu ada 3 cara. Yang pertama, ada yang tahu? Wudu. Betul. Terus tayamum. Yang ketiga, mandi apa? Mandi wajib. Wajib. Ya, sekarang kita tinggal membahas wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Sebelum itu, Ibu punya mapping. Silakan kalian bisa lihat atau lebih jelas lagi materi pada nanti. Ini Ibu cuma memberikan yang wudhu sama tayamum ya. Nanti yang mandinya Ibu jelasin sendiri. Wudhu dan tayamum. Wudhu itu artinya bersih atau suci. Dalam istilah wudhu itu menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu dengan diawali niat untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau tayamum hampir sama dengan wudhu, namun bedanya adalah kalau tayamum itu menggunakan debu, sedangkan wudhu menggunakan air pastinya. Kemudian tata cara wudhu sama tata cara tayamum juga berbeda. Kalau misalnya wudhu itu kita membasuh tangan, muka, terus tangan sampai ke siku, terus ini rambut, telinga, kaki. Terus kalau tayamum kita hanya mengusapkan debu ke muka, kemudian mengusapkan debu ke tangan. Tentunya sesuai dengan tata cara tertentu. Selanjutnya coba dibacakan niat dari wudhu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu aliraf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Kemudian niat tayamum. Nawaitut tayamuma istibahatis sholati lillahi ta'ala. Oke, sudah selesai. Terus Ibu punya games. Nanti ini gamesnya adalah, nama gamesnya adalah mix and match. Jadi
Di sini ada banyak pertanyaan, juga ada banyak jawaban. Jadi nanti kalian secara berkelompok mengelompokkan dan mendiskusikannya dengan teman sebaku. Mana sih yang pengertian wudhu, terus kemudian macam-macam wudhu, terus ada cara membersihkan juga, cara membersihkan najis tadi kan ibu sudah jelasin ya. Nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan saja di dalam kita. Ini ibu bagikan ya. Aku kasih waktu ya untuk kalian mendiskusikan jawabannya. Waktunya 5 menit cukup? Cukup. Oke, silakan ya didiskusikan. Ada yang perlu ditanyakan mengenai games yang ibu kasihkan? Belum ya? Saya sambil menunggu kalian itu mau menyiapkan ada yang udah selesai? Selesai, Bu. Bentar ya. Gimana, udah selesai? Selesai, Bu. Ya, silakan maju. Ada yang membantu ibu ya menghapus papan tulis biasa di sini. Yang lain silakan mendiskusikan jawabannya. Terima kasih, Bu. Jadi silakan langsung saja maju ke depan untuk memberikan jawabannya. Sebelah sini pertanyaan. Sebelah sini jawaban. Ya, silakan maju ke depan. Selanjutnya. Ya, betul. Lanjut.
sudah selesai? Ya. Sekarang kita koreksi bersama ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan toharoh? Kemudian jawabannya di sini membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun tidak berwujud. Betul atau salah? Betul. Oke, betul ya. Selanjutnya, najis dibedakan menjadi 3. Sebutkan. Jawabannya najis muhafafah, najis mutawasito, dan najis mughallatoh. Betul atau salah? Betul. Nah, selanjutnya sebutkan 7 jenis air yang suci lagi mensucikan. Jawabannya adalah air hujan, air laut, air salju, air embun, air sumur, air telaga, dan air sungai. Betul? Betul. Betul ya. Yang terakhir, sebutkan macam-macam bersuci. Ada wudu, tayamum, dan mandi besar. Betul? Betul. Ya. Ya, karena ibu rasa kalian sudah paham, selanjutnya ada satu kuis lagi untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Ini adalah kuis rahasia. Jadi nanti kalian mengambil secara acak dan mempraktekkan ke depan. Oke? Ini tuh seputar tayamum sama seputar wudu. Kalau mandi mungkin hari ini belum terlalu menguasai ya materinya. Jadi kalau materi mandi kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi hari ini kita cuma fokus untuk wudu sama tayamum. Ya, silakan diambil. Oke. Kalau sudah, silakan kalian maju ke depan dan mempraktekkan caranya wudu dan caranya tayamum. Kan tadi ibu udah jelasin ya. Wudu itu gimana? Yang dibasuh itu bagian mana saja? Kemudian tayamum juga bagaimana niatnya dan cara membasuhnya itu bagaimana? Silakan yang sudah siap maju saja langsung ke depan. Wudu dan tayamum. Bu. Oke, yuk silakan maju. Berdiri di sebelah sini silakan. Sini saya mendapatkan ini Bu, tata cara Tayamum beserta doanya. Oke, yang pertama doa dulu coba. Doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istidaqatis sholati fardhu ta'ala. Oke, betul apa enggak? Yang lain? Oke, betul ya. Selanjutnya tata caranya, silakan. Ya, silakan dilanjut. Bagaimana cara mempraktekkan tayamum? Ibu ya Bu. Ya, oke. Pertama ke muka. Ya, Setelah itu cari lagi tempat yang ada itu. oke. Beda tempat ya berarti. Ke tangan. Oke. Selanjutnya tangannya sambil lagi. Oke, betul sekali. Terima kasih Mbak Tias. Ya, selanjutnya adalah praktek wudu. Yuk, siapa yang mewakili? Ya. Yang pertama, cara niat wudu terlebih dahulu. Ya, niat wudu. Nawaitul wudu alirafil hadasi billahi ta'ala. Oke. Ya, selanjutnya tinggal praktek. Silakan. Ada itu ya Bu. Gak apa-apa, pre-memori aja. Pura-pura. Pertama cuci tangan. Oke, terus basuh. Terus ke kumur. Terus ke muka. Itu dulu dong. Ya, hidung. Terus muka. Oke, terus tangan ya. Sampai ke siku. 3 kali ya. Terus selanjutnya terus ke sebagian kepala, terus kedua telinga ya, terus terakhir kaki sampai mata kaki. Oke, betul ya Umu ya. Terima kasih Umu. Ya Bu. Nah, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, kalian sudah pintar-pintar menjawab games yang ibu berikan hari ini ya. Mungkin hari ini kita cuma membahas mengenai wudu sama tayamum ya. Terus pertemuan yang akan datang kita lanjut ke mandi wajib. Oke? Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, apa ada yang mau ditanyakan seputar mandi sama wudu? Oke, sudah jelas semua ya.
Oke, untuk mereview pelajaran pada hari ini, Ibu mau mengasih tugas untuk kalian. Silakan buka LKS halaman 56. Itu ada isai sama pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan di buku tugas. Kemudian pertemuan yang akan datang silakan dikumpulkan ke Ibu. Bagaimana, sudah jelas? Jelas, Bu. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini adalah wudu dan tayamum merupakan bentuk bersuci untuk menghilangkan najis besar maupun najis hadas besar, hadas kecil, dan najis. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doa ulang. Duduk, siap. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.